Saudara, kita berjumpa kembali di hari Kamis 31 Maret 2022. Mari kita membaca firman Tuhan sebelum kita melakukan dan menjalankan hidup kita sehari-hari. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang kami muliakan di dalam perjalanan hidup kami. Terlebih kami membaca firman Tuhan. Beri kami kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di pagi hari kali ini, Kamis 31 Maret 2021 bertajuk Mengasihi Lebih Sungguh. Teks bacaan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, pernahkah kita berpikir untuk menunggu orang lain supaya lebih dahulu mengasihi kita, setelah itu kita bisa ikhlas berbuat baik, membalas kasih atau kebaikan itu? Saudara-saudara, menunggu orang melakukan berbuat baik, menunggu orang lebih dahulu memaafkan, menunggu orang bertobat menjadi pribadi lebih baik, namun akhirnya kita kecewa karena orang tersebut tidak berujung berubah, hari demi hari malah semakin jahat. Dalam situasi ini, menunggu kita mapan atau berkecukupan dahulu, setelah itu merasa siap untuk melakukan perbuatan baik atau mengasihi orang lain. Saudara-saudaraku, pemikiran semacam ini kurang baik. Apa yang diungkapkan di atas tadi seringkali tanpa disadari juga dilakoni orang percaya pada masa kini. Nah, nas firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bagaimana konsep dasar bagi pengikut Kristus dalam hal mengasihi atau berbuat baik. Allah mengasihi kita terlebih dahulu, dan dalam segala keadaan kita yang lebih dahulu. Inilah kasih istimewa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sebab Tuhan mengasihi kita saat kita tidak memiliki kasih terhadap Tuhan. Saat kita berada dalam kesalahan, kesengsaraan, dan darah kita sendiri, saat kita tidak layak dikasihi, pantas dihukum, tercemar, dan najis, serta perlu dibersihkan dari dosa-dosa kita dalam darah yang suci, Tuhan Allah tidak pernah menunggu manusia itu supaya lebih baik atau bertobat. Faktanya, justru kita dibeli, ditebus dalam keadaan keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, dan ini adalah fakta baru, membekas dan patut kita renungkan pada hari ini dan hargai setiap saat, sehingga ini mendorong kita untuk terus percaya dan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukti dari kasih Tuhan itu sangat nyata. Kristus menjadi pendamai bagi kita. Umumnya, agama di dunia ini berpendapat bahwa manusialah yang mencari Allah. Namun, realitanya penebusan kekristenan kita hanya ada dalam diri Yesus Kristus, di mana Allah di dalam diri Yesus Kristus mencari manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Saudara-saudaraku, nas kita pagi ini kembali menegaskan, mengutarakan bahwa kebenaran yang mengagumkan bukanlah kasih kita kepada Allah, namun kasih Allah kepada kita. Ia telah mencari kita melalui dosa dan diri kita, pemberontakan dan keangkuhan kita. Kebenaran yang mulia dari kekristenan adalah bahwa Allah mengasihi manusia yang jauh, yang telah jatuh ke dalam dosa dan telah memulai atau memelihara suatu hubungan yang baik untuk mengubah kehidupan. Yesus Kristus telah menjadi pendamai bagi kita dengan Tuhan. Mendamaikan manusia dengan manusia dirinya sendiri. Relasi Allah dan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih.
berbagai perbuatan Allah bagi manusia adalah tindakan kasih. Namun dalam bagian ini, Yohanes mau memperjelas kepada puncak penyataan dan wujud kasih Allah kepada manusia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah bukti kasih Allah. Yesus datang ke dunia menggantikan manusia, kematiannya memberi hidup kepada manusia yang percaya kepadanya. Dan ini bukan karena manusia mengasihi Allah. Oleh sebab itu, kita tidak mampu memahami kasih Allah jika hidup kita dilepaskan dari kematian Yesus di kayu salib. Penjelasan tentang kasih Allah di luar salib Kristus adalah pengertian kasih yang tidak sempurna. Sebab itu, kini kita telah menerima kasih Allah, harus merespon dan mewujudkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka tidak ada bukti bahwa kita telah mengalami kasih Allah dan sekarang sedang berelasi dengannya. Relasi kepada Allah dan kepada sesama harus kita demonstrasikan. Saya ulangi, relasi kita kepada Allah dan kepada sesama harus kita demonstrasikan dalam kehidupan kita, yaitu hidup dalam kasih yang merupakan bukti hidup bersama Allah. Kita sebagai orang percaya harus punya kemampuan untuk mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang kita miliki dan mewujud akan sempurna jika kasih itu merujuk kepada pengorbanan salib Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kita mewujudkan kasih Allah? Maka dari itu, orang melayani bukan supaya ia boleh menempatkan orang lain di bawah kewajiban-kewajibannya, tetapi dengan segala kebebasan dan kerelaan, dan mencurahkan diri dari semua yang ia miliki, seperti Bapa di surga, setelah secara bebas menolong kita dalam Kristus Yesus. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita sama-sama saling mengasihi lebih sungguh-sungguh. Selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan di tengah perjalanan hidup kami. Dan biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.